Perkenalkan, nama saya Teguh Romanes Tepu dengan NIM 2103063131 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum biokimia mengenai air dan metabolismenya. Yang pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. 1. Yaitu sistem lapar darah. Untuk menjaga keseimbangan pH darah, terdapat beberapa larutan penyangga dalam darah. Di antaranya yaitu larutan penyangga hemoglobin darah. Di dalam darah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin dan O2 sangat sensitif terhadap pH. Produk buangan dari tubuh adalah CO2 yang di dalam tubuh bisa membentuk senyawa H2CO3 yang nantinya akan terurai menjadi H positif dan HCO3. Penambahan H positif dalam tubuh akan mempengaruhi pH, tetapi hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H positif membentuk asam hemoglobin. Yang berikutnya yaitu larutan buffer karbonat. Jika metabolisme menghasilkan penambahan suatu basa, maka ion OH negatif yang dihasilkan akan bereaksi dengan asam bikarbonat. Sedangkan jika proses metabolisme menghasilkan asam seperti asam laktat, fosfat, dan sulfat, maka asam-asam tersebut memasuki pembuluh darah membawa ion H positif yang dihasilkan dari asam tersebut. Kemudian ion H positif akan diikat oleh ion HCO3 negatif dan akan diubah menjadi H2CO3. Kemudian H2CO3 akan terurai membentuk CO2. Reaksi larutan penyangga tersebut akan menghasilkan perbandingan konsentrasi bikarbonat dan karbonat selalu tetap, sehingga pH darah relatif tetap. Berikutnya, larutan buffer fosfat. pH cairan intrasel tetap optimum dalam tubuh makhluk hidup karena terdapat larutan buffer fosfat. Larutan buffer fosfat berasal dari asam lemah hidrogen fosfat dan basa konjugasinya di hidrogen fosfat. Apabila proses metabolisme menghasilkan zat asam lebih banyak, maka asam tersebut akan bereaksi dengan ion hidrogen fosfat. Begitu pula sebaliknya, apabila proses metabolisme menghasilkan basa lebih banyak, maka basa tersebut akan bereaksi dengan ion dihidrogen fosfat. Reaksi-reaksi tersebut menyebabkan perbandingan antara hidrogen fosfat dengan dihidrogen fosfat tetap, sehingga harga pH pada cairan intrasel selalu tetap. Berikutnya yaitu sistem respirasi. Pada proses respirasi dimulai saat kita menghirup udara lewat hidung dan masuk dalam tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk dalam trakea. Di saat bersamaan, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi untuk menciptakan ruang kosong dalam rongga dada. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara tiba di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma, sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru, lalu dihembuskan melalui hidung. Berikutnya yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Ginjal juga memiliki peran penting dalam sistem ekskresi pada manusia, yakni sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ginjal akan menyaring darah yang masuk ke dalam wilayahnya, kemudian mengalirkan kembali melalui pembuluh darah ginjal ke organ tubuh lainnya. Nah, zat-zat limbah yang tersaring dalam proses ini kemudian akan dibuang melalui urin yang dikumpulkan di panggul ginjal atau renal pelvis. Sebelum akhirnya, ureter akan memindahkan urin ke kandung kemih, tempat di mana urin disimpan. Dari sini, urin berjalan dan keluar dari tubuh melalui saluran kemih. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan. Adapun ketiga tahap tersebut yaitu
penyaringan atau filtrasi. Pada tahap ini ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Berikutnya yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Tahap ini terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Sementara pada saat proses augmentasi atau pengumpulan, terjadi pengumpulan cairan yang telah diproses dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan terakhir yang terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Nomor 2, jelaskan proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Dalam tubuh ternak, air akan masuk melalui mulut. Berikutnya, air yang masuk akan menuju ke saluran pencernaan. Kemudian air masuk melalui pembuluh kapiler yang dalam darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yaitu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh sampai di paru-paru. Yang keempat yaitu pada organ hati, di mana pada saat ini akan membantu air akan membantu karbohidrat, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian yang terakhir yaitu air akan menuju ginjal. Air akan membantu ginjal dalam penyerapan serta pembuangan zat-zat sisa yang akan dikeluarkan bersama dengan air urin atau air seni. Yang ketiga yaitu jelaskan sumber air pada ternak. Sumber air pada ternak terbagi 3, yaitu air minum, air terkandung dalam pakan, dan air metabolik. Air minum adalah air yang telah disediakan oleh peternak serta diberikan secara rutin dan teratur oleh para peternak. Berikutnya, air yang terkandung dalam pakan adalah air yang terkandung dalam pakan yang diberikan untuk ternak, biasanya berupa hijauan. Berikutnya, air metabolik. Air metabolik adalah air yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul kompleks dalam tubuh. Keempat, jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Dalam contoh ini, kandungan ransum yaitu 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Di mana zat-zat makanan karbohidrat mengandung air metabolik 60 gram, protein 42 gram, lemak 100 gram. Rata-rata kalori karbohidrat 400, protein 400 kilokalori, dan lemak 900 kilokalori, serta air metabolik per 100 kakal energi metabolisme pada karbohidrat 15, protein 10, dan lemak 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikalikan dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori, 20 gram lemak dikali dengan 9 menghasilkan 180 kilokalori, 55 gram karbohidrat yang akan menghasilkan 220 kilokalori. Jumlahnya yaitu 400 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. 180 dikali 0,11 kilokalori menghasilkan 19,98 air metabolik. 120 kilokalori dikali 0,15 menghasilkan 33 gram air metabolik. Jumlahnya yaitu 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka energi metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum adalah 100 kilokalori, energi metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 menghasilkan 420, 180 dikali 11,1 menghasilkan 1998, 220 dikali dengan 15 menghasilkan 3300. Jumlahnya yaitu 5718 gram air metabolik.
5.718 gram air metabolik sama dengan 200,9 dalam 100 kilokalori energi atau 13 gram air metabolik. Nomor 5, jelaskan faktor yang mempengaruhi ekskresi. Yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit. Pada tahap ini akan membantu melepaskan panas untuk mengatur temperatur. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Berikutnya, hilangnya air melalui ginjal. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan acidosis. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengecerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Berikutnya, hilangnya air melalui pernapasan. Hilangnya air melalui pernapasan hampir mencapai 40% pada unggas. Berikutnya, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contohnya, pakan salad mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Contohnya yaitu pada ekskresi kotoran sapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.